Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua, semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba untuk share cara penggunaan Magic Pad untuk rebel ya, rebel IC, UFS atau CPU ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada IC yang sudah saya bongkar ya, tuh seperti ini. Dan di sini ada Magic Pad-nya. Terus kemudian di sini ada plat macam-macam ya, ada universal, ada yang sesuai khusus masing-masing IC ya. Terus kemudian di situ ada blower yang murah meriah ya. Ini blower yang ya untuk pemula bisa, karena harganya terjangkau. Dan di sini saya gunakan setelan Rebel, itu adalah di tekanan angin 4 ya, tekanan angin 4 atau 4,5 ini di sini tuh 4,5. Kemudian setelan panas di angka 280 ya untuk Rebel. Jadi jangan menggunakan setelan panas yang tinggi ya untuk Rebel. Nah, oke, di sini Magic Pad-nya seperti ini ya. Tuh. Di sini sebenarnya ada perbedaan di antara bagian lubang-lubang sini ya. Nih lubang-lubangnya. Ada beda di tingginya ya. Nih saya pasang di sini. Nah, ini tidak terlalu pas ya. Tuh, masih kelihatan nonjol IC-nya. Kemudian saya pasang di bagian sini. Masih terlihat nonjol ya, tidak presisi. Kemudian di sini saya pasang di paling terakhir pas ya, tingginya pas. Nah, seperti itu ya cara penggunaan untuk Magic Pad atau pad rebaling ya. Itu beda-beda ukuran lubangan sini nih, ukuran kedalamannya tuh beda-beda ya. Jadi harus disesuaikan dengan ketebalan IC-nya ya. Jadi seperti itu cara penggunaan triknya. Kemudian kita lanjut untuk proses rebaling. Posisi pin di kaki IC-nya ya, seperti ini. Sudah pas, kita posisikan dengan baik supaya tidak geser-geser ya. Kita goyang-goyang dengan tangan seperti ini, pasin ya, seperti itu ya. Oke, saya gunakan timah pasta dari mekanik ya, dari mekanik. Oke. Lalu kita oleskan timah pastanya ya. Sampai dia rata. Saya biasanya pakai jari ya, udah biasa pakai jari untuk ngolesin timah pastanya, lalu dilap seperti ini ya, supaya tidak ada yang kelebihan. Oke, kita lanjut untuk solder uap ya, tekan dengan pinset bengkok ya, seperti ini, atau enggak pinset lurus juga bisa, tapi lebih fleksibelnya pakai pinset bengkok, jadi agak mudah ya. Nah, ini posisinya saya ribet nih kalau misalnya, soalnya dua kamera ya, saya ruang geraknya agak terbatas. Nah, setelan panasnya saya gunakan tadi ya 280 dan angin 4 ya. Kita lanjut solder uap. Usahakan dari pinggir seperti ini ya, corong ya, dari pinggir seperti ini soldernya ya, seperti itu. Dan lalu perhatikan ya bagian platnya, apakah dia kembung atau tidak ya dengan pad rebaling ini. Jadi di video ini saya share masalah penggunaan pad rebaling ini, apakah worth it ya, bisa menahan suhu panas yang membuat plat kembung ya. Nah, ini sudah mulai pin-pinnya terbentuk ya. Nah, perhatikan
platnya ya, dari posisi samping itu apakah mengembung atau tidak ya. Oke. Oke, tetap tahan dengan pinset. Nah ternyata sesuai ekspektasi ya. Jadi plat BGA ini saat di solder uap tidak kembung ya saat kena panas. Jadi memang worth it sekali ya, sangat worth it untuk penggunaan pad rebaling ini. Jadi di video ini saya share masalah itu ya, bukan masalah untuk cara rebalnya itu ya, bukan. Jadi untuk membuktikan pad rebaling ini itu berfungsi dengan baik ya. Oke, jadi kita tahu dengan cara kita praktekkan langsung. Oke, ini kan masih banyak yang sisa timah yang masih kelebihan ya, kelebihan seperti ini. Lalu kita rapikan saja seperti ini ya, kita rapikan. Sudah pasti ada timah yang kelebihan ya. Kita pakai pisau esi ya, pelan-pelan supaya tidak terlalu melukai plat VGA nya. Nah, jika sudah diratakan seperti itu ya, sudah diratakan dengan pisau esi, lalu di blower kembali ya. Nah, seperti itu. Usahakan disolder dari pinggiran ya, dari pinggiran seperti ini. Oke, sudah ya, seperti itu. Nah, di sini kan saya share masalah kasus plat kembung ya, saat solder uap tuh platnya kembung. Nah, ini kan dari awal video sampai sekarang ini saya tidak skip ya, karena apa? Saat di solder uap biar supaya kita tahu plat PGA ini kembung tidak ya, dengan pakai pad rebaling. Jadi pakai pad rebaling itu apakah bisa mengurangi plat kembung ya. Oke, dari ternyata recommended ya, worth it sekali, tidak kembung saat menggunakan pad rebaling ini ya. Oke, seperti itu dari video ini yang saya share, bukan masalah untuk cara rebalnya ya, bukan. Jadi untuk kasus plat kembung ya. Oke, kita lanjut untuk melepas IC-nya. Triknya seperti ini ya, saya gunakan plug dulu seperti itu, saya ratakan, kemudian saya solder lagi supaya timahnya itu merata, membulat ya.
Jadi dia timahnya tuh pinnya itu membulat ya, seperti itu. Ini tetap tahan sampai dingin, timahnya mengeras kembali ya, lalu lepaskan pinsetnya. Nah, ini posisi masih panas seperti ini, jangan langsung dikasih thinner atau pembersih ya, cairan, karena dia saat panas dikasih cairan akan mengakibatkan meletup ya, jadi kaget. Baru usahakan dinginkan dulu seperti ini pakai kipas ya, seperti itu, sampai dia benar-benar dingin. Nah, ini sudah tidak terlalu panas, kemudian baru kita bisa gunakan cairan pembersih seperti ini, dan kita usahakan pelan-pelan ya. Caranya saya pakai jari seperti ini, di tekan-tekan seperti ini ya, bisa pakai apa namanya, pakai sikat juga bisa ya, disikat seperti itu ya. Sikat ini juga bisa. Oke. Jangan buru-buru dilepas. Oke, mantap. Ini sudah direbal ya posisinya. Lalu kita bersihkan sisa-sisa plug. Bersihkan sampai dia benar-benar bersih. Dan usahakan jangan sampai ada timah-timah yang masih nempel ya, timah yang lebihan, berarti dia nyelip dia di bagian pin-pin. Seperti itu, kemudian diratakan seperti itu. Oke, mantap. Ya, seperti itu. Jadi sikat supaya bersih dari plug. Kita untuk melihat pin-pinnya dulu ya, sudah rapi apa belum. Oke ya, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan pad rebaling itu sangat recommended ya. Jadi membuat semua antara pin-pin ini bulatnya rata, tingginya sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagus sekali ya untuk pad rebaling, semuanya pinnya itu jadi kena semua ya. Tidak ada yang pin yang tidak kena timah pasta ya. Tuh.
Jadi biasanya tuh ada pin yang tidak kena peti maspasat tuh dia agak tidak ada bulatnya, dia cuma gepeng doang gitu loh. Jadi cuma gepeng saja. Jadi seperti itu ya. Nah ini saya posisiin dari samping seperti ini. Nah tuh, jadi kelihatan banget untuk tingginya ya, tingginya tuh presisi banget ini. Tuh seperti itu. Nah seperti ini tuh. Jadi tinggi dari pin itu semua rata ya, tuh, rata banget, rata sama semua tingginya, tidak ada yang rendah, tidak ada yang pendek ya, tidak ada yang pendek, tidak ada yang tinggi ya. Sama rendah sama pendek sama aja ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.